Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini memberikan kita kesehatan jasmani, rohani. Ya, oke. Baiklah, anak-anakku sekalian, Ananda semua, kelas 10 SMA Bagus Salam Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran biologi. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan buku biologi SMA MA kelas 10 semester 1 yang disusun oleh Heni Purnamawati, Siti Nur Hidayah, dan Rumiati. Baiklah. Nah, di dalam mempelajari biologi dalam satu semester ini, Anda semuanya harus tahu apa yang akan kita bahas atau apa yang akan Anda bahas dalam satu semester ke depan. Oke, pertama yaitu tentang ruang lingkup biologi. Yang kedua tentang keanekaragaman hayati, dan yang ketiga tentang virus, dan yang keempat tentang bakteri, kemudian protista dan fungi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui atau akan berkenalan dengan apa sih biologi. Nah, baiklah, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dari biologi. Nah, ruang lingkup biologi itu ada 3 yang akan dibahas. Pertama, A. Hakikat biologi sebagai ilmu sains. B. Metode ilmiah. C. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama, hakikat biologi ilmu sebagai sains. Ya, pertama, biologi sebagai ilmu itu seperti apa? Kemudian, objek kajian biologi itu yang seperti apa? Cabang-cabang ilmu biologi itu apa aja sih? Kemudian yang keempat, peranan biologi bagi kehidupan manusia. Ya, apa sih peranannya? Apakah peranannya merugikan atau menguntungkan? Oke, kita bahas satu persatu. Biologi sebagai ilmu. Apa itu biologi? Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari pengetahuan alam atau IPA yang disebut juga sebagai sains, ya. Nah, sains ini atau IPA ini pernah Ananda semua pelajari pada waktu SMP, ya. Karena pada rumpun IPA ketika SMP Ananda semua mempelajari IPA, ada biologi di dalamnya, ada fisika dan kimia. Oke, selanjutnya sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Nah, gejala-gejala di alam dapat terjadi pada benda hidup yang kita namakan biotik dan benda tak hidup yang kita namakan sebagai abiotik. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Oke, yang terakhir, biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Ada bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Maka kita simpulkan bahwa biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya. Oke, kemudian selanjutnya objek kajian biologi. Nah,
objek kajian biologi yang akan kita pelajari mulai dari molekul ya. Tapi di sini objek sains ya, kita mulai dari objek kajian biologi dari yang terkecil. Pertama ada atom, yang kedua ada molekul, yang ketiga ada sel, yang keempat jaringan, kemudian jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ akan membentuk individu atau organisme, organisme akan membentuk populasi, kemudian populasi akan membentuk komunitas, dan komunitas akan membentuk suatu ekosistem, dan ekosistem juga akan membentuk bioma. Nah, kemudian bioma berkumpul-kumpul semuanya gabung akan membentuk biosfer. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, cabang-cabang ilmu dalam biologi. Oke, kita lihat dari kriteria pemilahannya, cabang biologinya apa, kemudian di bidang kajiannya itu seperti apa. Baiklah. Nah, kriteria pemilihannya, pertama, tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologinya ada 3 yang mempelajarinya. Ada biologi molekuler, ada genetika, dan sitologi. Oke, bidang kajiannya penyusunan tubuh makhluk hidup tingkat molekuler atau tingkat molekuler ya, cara pewarisan sifat pada makhluk hidup atau tingkat molekuler, susunan dan fungsi bagian-bagian sel atau tingkat sel, itu untuk di sitologinya ya. Baik, Bapak ulangi. Di cabang ilmu biologi molekuler merupakan penyusunan tubuh makhluk hidup tingkat molekul ya, atau tingkat molekuler. Kemudian di genetika, cara pewarisan sifat pada makhluk hidup di tingkat molekuler. Kemudian sitologi, nah susunan dan fungsi bagian-bagian sel atau tingkat sel. Yang kedua, objek biologi, cabang ilmunya yang mempelajari tentang apa? Ada virologi, mikrobiologi, dan bakteriologi. Nah, kalau melihat virologi, dari virologi berarti cabang biologi yang mempelajari tentang kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Kemudian mikrobiologi, mikro berarti kan kecil ya, berarti cabang ini mempelajari tentang kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Nah, kemudian ada bakteriologi, jelas ya, ada bakteri, berarti cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan, baik peranan yang menguntungkan, baik peranan yang merugikan. Oke, kemudian dilihat dari persoalan atau tema pokoknya, ada ekologi dan evolusi. Oke, ekologi itu apa? Nah, ekologi itu merupakan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada evolusi, berarti adanya perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian yang keempat, dilihat dari aspek kehidupannya. Nah, cabang biologinya apa yang mempelajarinya? Ada biologi perkembangan dan embriologi. Nah, biologi perkembangan itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan individu atau organisme. Kemudian ada embriologi,
berarti mempelajari tentang perkembangan embrio. Oke, yang terakhir, kaitannya dengan ilmu lain itu seperti apa di biologi? Nah, pertama, berkaitan dengan biokimia, merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Kemudian ada biofisika, berarti proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Dan yang terakhir ada bioteknologi, berarti cabang biologi yang mempelajari tentang teknologi yang memanfaatkan organisme tertentu untuk kebutuhan manusia atau makhluk yang lain, ya, seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian peranan biologi bagi kehidupan. Pertama, di bidang pertanian. Nah, seperti yang kita ketahui, Anda semua pernah melihat atau pernah membeli, pernah makan ada namanya semangka tanpa biji, ya. Nah, itu salah satu contoh di bidang pertanian. Kemudian ada kultur jaringan tumbuhan. Kemudian di bidang peternakan, fungsi dari biologi itu dalam pembuatan inseminasi buatan. Yang kedua, dalam teknik fertilisasi in vitro. Kemudian di bidang kedokteran, cabang biologi ini dia akan mempelajari tentang vaksin, kemudian teknik bayi tabung, dan yang ketiga ada transplantasi organ. Oke, kemudian peran biologi bagi lingkungan seperti apa? Nah, pertama, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Ya, oke, selanjutnya. Nah, yang berikutnya di dalam mempelajari sains atau khususnya di biologi, Anda semua harus mengetahui metode ilmiah. Nah, seperti apa metodenya? Ada 3 yang akan dibahas pada metode ilmiah. Pertama, langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian ada sikap ilmiah, dan yang terakhir ada laporan ilmiah. Oke, kemudian kita bahas satu persatu. Langkah-langkah metode ilmiah yang harus Anda semua ketahui. Pertama, pemilihan masalah atau identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Jadi masalah itu dirumuskan seperti apa masalahnya. Kemudian setelah dirumuskan, mengumpulkan data atau keterangan. Setelah keterangan terkumpul, kemudian disusun hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kemudian setelah hipotesis diujikan, ya, pengujian hipotesis, apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Nah, setelah didapat hipotesisnya seperti apa, kemudian pengolahan data, ya, datanya diolah seperti apa, ya, dibahas. Kemudian dan yang terakhir ada pengambilan kesimpulan dari laporan misalkan atau pengamatan yang Anda lakukan. Oke, itu ya, ada 7 langkah-langkah metode ilmiah. Selanjutnya, nah, selain metode ilmiah, sebagai peneliti, ya, kita harus tahu, ya, harus tahu atau harus mempunyai sikap ilmiah. Salah satunya mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, peduli terhadap lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berani mencoba,
berpendapat secara ilmiah dan kritis, bekerja sama, ulet dan gigih, serta harus mempunyai rasa bertanggung jawab. Ya, sikap ilmiah yang harus kita tanamkan atau kita miliki sebagai calon ilmuwan ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga, laporan ilmiah. Nah, nanti Anda semuanya setelah kembali ke sekolah atau setelah kembali belajar di sekolah atau secara daring pun bisa kita membuat laporan ya. Nah, laporan seperti apa? Nah, di dalam laporan yang harus Anda semua ketahui, pertama harus tahu judul laporan ya. Kemudian ada prakata atau kata pengantar. Kemudian ada daftar isi seperti biasa, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode ilmiah, hasil dan pembahasan dari hasil laporan kita atau penelitian kita, kemudian disimpulkan, kemudian dituangkan daftar pustakanya, dan yang terakhir lampiran ya, melampirkan bukti-bukti bahwa telah melakukan penelitian atau pengambilan data. Oke, selanjutnya prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Pertama, mengenal alat-alat laboratorium. Nah, jadi di laboratorium itu banyak alat-alat yang harus Anda semuanya tahu ya, alatnya seperti apa, fungsinya itu seperti apa pula. Kemudian selain alat, Anda semuanya harus mengenal bahan-bahan yang ada di laboratorium, baik itu bahan yang mudah menguap ya, bahan berbahaya dan lain sebagainya. Nah, selain itu yang penting yang harus Anda tanamkan atau ketahui yaitu prosedur kerja di laboratorium ya. Jadi ada prosedurnya supaya ketika melaksanakan praktikum itu tidak asal-asalan, ada prosedurnya. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang alat-alat yang ada di laboratorium. Seperti ini. Nah, mungkin waktu SMP pernah melihat atau pernah menggunakan alat-alat yang Bapak tampilkan pada slide PowerPoint ini ya. Ada tabung reaksi ya, ada tabung Erlenmeyer, kemudian ada termometer ya. Nah, di sini merupakan contoh-contoh alat-alat yang ada di laboratorium ya. Seperti di sini ada autoklav ya. Kemudian ada lampu Bunsen. Kemudian ada tabung reaksi ya. Kemudian ada cawan Petri dan lain sebagainya ya. Ada lampu Bunsen ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah jadi ini ya alat-alat yang harus kalian ketahui yang ada di laboratorium beserta fungsi-fungsinya. Baiklah, selanjutnya mengenal bahan-bahan yang ada di laboratorium. Nah, selain alat ada bahannya yang harus Anda semua ketahui. Nah, bahan-bahan laboratorium yang digunakan meliputi bahan kimia dan bahan biologi. Bahan-bahan kimia tersebut diantaranya ada alkohol ya, aquades, asam klorida, dan ether. Nah, adapun bahan biologi tersebut yaitu jelas makhluk hidup yang kita dapat berupa hewan ya, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri ya, untuk bahan-bahannya. Kemudian yang ketiga, nah selain mengenal bahan, alat, ada yang lebih penting, kita
mengenal prosedur kerja di laboratorium. Nah, ini ada lambang-lambang yang biasanya terpampang di laboratorium, ya. Ada contoh yang pertama di sini ada. Oke, yang pertama ada bahan yang mudah meledak, ya, eksplosif. Kemudian ada oxidizing, ya, di sini, ya. Nah, dapat membakar bahan lain. Dia sifatnya pengoksidasi. Kemudian ada gambar api juga di sini, ya. Extremely flammable. Dia sangat mudah terbakar. Kemudian ada bahan korosif di sini, ya. Nah, dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia. Korosif, ya. Kemudian di sini, ya, ada gambar pohon, kemudian ada ikan mati, jelas berarti dangerous for the environment, ya, berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungannya, ya. Dan yang terakhir, nah, kalau Anda semua melihat gambar tengkorak di laboratorium atau di rumah sakit, berarti benda tersebut atau bahan tersebut itu sifatnya toksik atau beracun. Nah, apabila terisap atau tertelan, atau terpapar kulit, nah, akan menyebabkan iritasi, bahkan akan menyebabkan kematian apabila dikonsumsi. Itu, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Pemaparan dari Bapak dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan bisa Ananda semua japri Bapak, ya. Kemudian yang belum paham juga bisa japri atau bisa tanya langsung, ya. Sekian pembelajaran biologi pada kesempatan kali ini. Bapak tutup dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.